Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setiap hari Minggu kita datang beribadah kepada Tuhan. Benar ya? Kita datang ke gereja, bertemu dengan teman-teman kita datang bersama dengan keluarga kita datang dengan penuh sukacita. Ada seorang ibu yang datang ke rumah Tuhan, dia selalu datang dengan seorang anaknya. Mereka selalu berdua datang, mereka dengan penuh sukacita datang beribadah kepada Tuhan. Mereka punya tempat favorit. Kalau biasanya orang punya tempat favorit di belakang, mereka punya tempat favorit itu di depan. Biasa mereka akan duduk di sebelah kiri, di baris kedua dari depan. Itu adalah tempat favorit mereka. Setiap mereka datang, mereka menyambut jemaat, mereka ramah sekali dengan jemaat dan jemaat juga menyukai mereka. Tetapi beberapa minggu belakangan ada hal yang berbeda. Ibu itu yang biasanya datang dengan sukacita, datang dengan senyuman, beberapa minggu ini dia datang dengan hati yang bersedih. Dia datang dengan hati yang berduka. Kursi yang biasanya mereka isi berdua, kini hanya tinggal sang ibu yang duduk. Ketika dia melihat kursi itu, hatinya mulai sedih. Tangannya mulai gemetar. Dia memandangi kursi itu. Dan dia teringat akan putra yang dikasihnya yang kini sudah tidak bersama dengan dia. Putranya meninggal karena kecelakaan. Ibu itu menganggap itu sesuatu yang tidak adil. Tapi dia tetap datang ke gereja. Hari pertama ketika anaknya meninggal, tepat di hari Minggu. Setiap minggu ibu itu tetap datang ke gereja, dia duduk di bangku yang sama. Tapi tidak ada lagi sukacita. Dia duduk terdiam, dia melihat kursi itu dan dia berbisik. Tuhan, jika Engkau adalah Raja, kenapa Kau biarkan kursi itu kosong? Ibadah dimulai, ibu ini menaikkan pujian. Ketika dia menaikkan pujian, hatinya semakin sedih dan dia udah gak bisa lagi tahan, dia mulai menangis. Jemaat di sekitarnya turut merasakan duka cita yang dirasakan ibu itu. Di dalam tangisannya itu, tiba-tiba dia merasakan bahunya itu ada yang nepuk, ada yang memegang. Dia tahu sebelahnya itu gak ada orang, karena gak akan ada yang mau duduk di sebelahnya. Karena mereka tahu kursi itu punya kenangan. Tidak ada yang mau duduk di situ. Dia merasakan kehangatan dan kasih yang sangat dalam ketika tangan itu menepuk bahunya. Dan ada suara yang berkata kepadanya, anakmu tidak ada lagi. Dia tidak duduk di situ. Tetapi aku selalu duduk bersama denganmu di sampingmu. Ketika dia mendengar hal itu, hatinya terisi dengan damai. Dia menangis. Menangis bukan karena sedih. Tapi dia tahu hatinya sudah disentuh oleh Raja. Raja yang menyelamatkan umatnya dan tidak pernah meninggalkan janjinya bagi umatnya. Ketika dia keluar selesai ibadah, dia tidak lagi menjadi seorang ibu yang bersedih. Dia keluar dengan sukacita, dia hampiri pendeta dan dia katakan, anakku memang tidak duduk lagi di sana. Tetapi hatiku ada Tuhan yang selalu bersama denganku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tadi sudah membaca secara bersama-sama gitu ya, ayat responsoria kita yang juga menjadi ayat yang akan bersama-sama kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Timotius itu adalah seorang pemimpin jemaat yang masih muda, yang dia melayani di tengah jemaat itu yang mengalami ajaran-ajaran palsu, para pengajar yang tidak mengajarkan kebenaran, dan masyarakat yang menilai segala sesuatu itu dilandaskan berdasarkan untung dan rugi. Nah oleh sebab itu Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius untuk memperingatkan kepada Timotius. Mengapa Paulus merasa ini perlu diingatkan?
Karena di perikop sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya itu Paulus sudah menegur cara hidup jemaat yang sudah tidak benar. Di mana mereka mulai terombang-ambing dengan ajaran, mereka mulai menyembah kepada Dewi Artemis dan mereka juga melakukan pertikaian, pertengkaran dan mereka mudah sekali tersulut untuk melakukan pertikaian. Sehingga pada akhirnya Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius untuk mengingatkan, "Hai Timotius, kamu itu adalah seorang pemimpin jemaat. Kalau kamu sendiri tidak mengajarkan tentang kebenaran, kalau kamu sendiri tidak memegang teguh imanmu, bagaimana kamu bisa melakukan pengajaran kepada jemaatmu?" Oleh sebab itu, yang menjadi dasar yang diingatkan Paulus adalah bagaimana Timotius dan kita semua mengingat Yesus itu adalah Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama itu adalah hidup layak bagi Sang Raja, itu ada di dalam ayatnya yang ke-11. "Tapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan." Dimulai dengan kata manusia Allah. Yang berarti apa? Kita ini bukan berasal dari dunia. Kita ini bukan milik dunia. Kita adalah milik Allah dan hidup kita seharusnya bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi hidup kita seharusnya itu melakukan apa yang Tuhan mau dan kita mengejar kepada kekekalan. Jadi dapat dikatakan bahwa hidup kita ini bukanlah diri kita lagi, tetapi bagaimana kita menjauhkan diri kita dari yang jahat dan kita mengejar kepada kebenaran. Nah, kejarlah dalam bahasa Yunani itu berarti dioke, yang berarti kita mengejar dengan sungguh-sungguh dengan tujuan yang jelas seperti seorang pelari yang akan bertanding. Di mana dia akan berlari dengan tujuan yang jelas dan dia tahu tujuan akhirnya apa, yaitu garis akhir, garis finish. Nah, di dalam bagian ini Rasul Paulus juga ingin mengingatkan kepada kita kualitas apa sih yang sebenarnya harus kita kejar, harus kita usahakan. Yang pertama itu adalah keadilan. Keadilan itu berbicara bagaimana hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita menjadikan firman Tuhan sebagai patokan di dalam kehidupan kita. Sebagai dasar di dalam kehidupan kita untuk melakukan segala sesuatu yang mau kita kerjakan. Nah, berbicara tentang ibadah berarti kita menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembahan kita. Ibadah kita bukan berbicara tentang pujian yang kita naikkan begitu saja. Tapi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita tahu kita mau menyembah kepada Tuhan. Dengan sikap yang hormat, dengan sikap yang benar, dan Kristus yang menjadi pusat ketika kita beribadah. Lalu yang ada kesetiaan, di mana di dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan yang kita hadapi, kita tidak berpaling daripada Tuhan dan kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan bahwa Dia akan terus menyertai kita. Dan terpenting di antara semua itu adalah kasih. Pelayanan yang kita lakukan, hidup yang kita lakukan tanpa didasarkan oleh kasih, itu semua menjadi sia-sia. Dan berbicara tentang kasih itu bukan berbicara tentang apa yang kita ucapkan, tetapi bagaimana kasih itu juga bisa dirasakan oleh sesama kita. Dan kita juga memiliki kesabaran. Kesabaran itu berarti kita tahan uji gitu ya. Walaupun kita mengalami pergumulan, kita mengalami sesuatu yang gak enak, kita difitnah orang, kita dikucilkan orang, kita tetap sabar, kita gak bales. Karena kenapa? Pembalasan bukan hak kita. Pembalasan itu milik Tuhan. Karena kita juga masih manusia berdosa, yang masih melakukan dosa dan kita juga bisa dihakimi orang. Dan sesungguhnya itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Dia yang berhak untuk menghakimi kita semua. Dan kelembutan itu berbicara bagaimana kita menjadi orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan dan kita menegur seseorang itu dengan kasih. Bukan menegur dengan keras. Sama seperti Tuhan Yesus. Ketika dia mengalami penganiayaan, ketika dia dianiaya, dia disiksa, dia tidak membalas itu semua. Tapi dia membalas dengan kasih, dia mengampuni dan dia memberikan hidupnya bagi kita semua. Nah, kita melakukan semua ini di hadapan Tuhan kita yang adalah seorang raja yang kudus dan mulia. Oleh sebab itu yang kita kejar itu bukanlah kenyamanan hidup, tetapi karakter dari Kristus. Kalau berbicara tentang kenyamanan hidup, ikut Tuhan itu enggak nyaman. Tapi kalau kita berbicara, kita mau dibentuk dan pada akhirnya kita mengikuti karakter Kristus, maka akan ada proses yang akan kita lewati. Dan setiap proses itu menjadikan iman kita itu semakin
bertumbuh di dalam Tuhan. Yang berarti bahwa kita memiliki keaktifan di dalam hidup kita untuk merubah kebiasaan kita yang tidak benar menjadi kebiasaan yang baik. Dan itu semua butuh pengorbanan, itu semua butuh keterbukaan dari diri kita. Karena kalau kita tidak membuka diri kita sendiri, maka itu semua tidak akan bisa yang terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah hidup kita saat ini sudah menghormati Sang Raja? Apakah hidup kita saat ini benar-benar menghormati Raja kita? Atau justru hidup kita masih dikendalikan oleh diri kita sendiri? Hidup di dalam Tuhan bukanlah bebas dari kesulitan, tetapi damai di dalam kesulitan. Jadi C.S. Lewis itu menuliskan bahwa di dalam Tuhan kita itu gak akan bebas dari kesulitan. Kita pasti melewati masalah, kita pasti melewati pergumulan. Tetapi setiap pergumulan, setiap masalah yang kita hadapi itu tidak akan membuat kita jatuh. Kenapa? Kan ada damai yang diberikan Tuhan. Ada ketenangan yang diberikan Tuhan ketika kita melewatinya. Beda ketika kita mengandalkan diri kita sendiri melewati suatu masalah. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita akan memikirkan rencana A, rencana B, rencana C, rencana D. Dan ketika semua itu gagal, kita akan down. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita serahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan, Tuhan akan kasih kita ketenangan. Bahkan dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan, itu bisa kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhan yang menolong dan menyertai kita. Dan yang kedua adalah bertanding dalam pertarungan iman. Itu ada di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ke-14. Bertanding berarti kita bertahan, kita berdisiplin, dan kita tidak mudah menyerah. Iman yang benar adalah iman yang percaya kepada Yesus bahwa Ia adalah Tuhan dan Raja. Ia datang di dalam kesederhanaan untuk menyelamatkan kita. Tetapi Dia akan datang kembali di dalam kemuliaan untuk memerintah dan menjadi hakim bagi kita semua. Kalau dulu Dia datang di dalam kesederhanaan untuk merangkul, menyelamatkan. Kedatangan yang kedua kali Dia akan datang di dalam kemuliaan. Dan Dia akan menjadi hakim dan memerintah di dalam dunia ini. Rebutlah hidup yang kekal, jangan lepaskan Kristus, jangan lepaskan janjinya. Artinya apa? Hidup kita itu bukan hidup yang flat. Hidup kita itu penuh warna. Hidup kita itu penuh dengan berbagai masalah yang mungkin terjadi. Ketika masalah itu terjadi, jangan lihat seberapa besar masalahnya. Tapi peganglah janji Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Ingat kasih-Nya. Ketika kita mulai merasa lelah, ketika kita mulai merasa, Tuhan aku udah gak sanggup lagi Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan mati di atas kayu salib bagi kita. Ingat ketika Bapak Ibu pertama kali dibaptis, ketika Bapak Ibu pertama kali menerima Tuhan sebagai juru selamat. Di situ dengan penuh sukacita Bapak Ibu berjanji di hadapan jemaat bahwa Bapak Ibu akan mempercayai Tuhan dan hidup di dalam proses Tuhan. Dan proses Tuhan itu tidak mudah, proses Tuhan itu kadang menyakitkan. Tapi itu semua yang harus kita lalui. Karena kenapa? Hidup sebagai orang percaya itu bukan berbicara tentang hidup hari ini. Tetapi bagaimana tentang hari ketika Tuhan Yesus akan datang kembali. Berjumpa dengan kita dan melihat kita masih setia bersama dengan Dia. Kemarin aku kuat karena Tuhan mengasihi aku. Hari ini aku masih kuat karena Tuhan tidak meninggalkanku. Dan besok pun aku akan tetap kuat karena Tuhan akan selalu besertaku. Artinya apa? Tuhan gak pernah tinggalkan kita Bapak Ibu. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kalau hari demi hari kita bisa lewati, itu adalah bentuk penyertaan Tuhan. Kalau pagi hari kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan nafas yang segar gitu ya, bukan dengan nafas yang berat, itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan ketika kita melewati masalah, sebenarnya Tuhan itu ada di depan kita. Dia yang menjadi garda terdepan kita. Kalau nggak ada Tuhan, kita justru akan melewati lebih banyak lagi masalah. Tapi Tuhan ada di depan kita. Dia jaga kita. Sehingga segala persoalan yang kita hadapi, segala pergumulan yang kita hadapi, itu menjadi sesuatu yang lebih ringan. Dan kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, itu tidak akan pernah bisa kita lewati.
Nah, Tuhan mau kita tetap setia, tetap berpegang kepada janjinya, dan kita taat akan perintahnya. Kalau kita mau jadi seorang yang percaya, kita mengaku sebagai orang yang percaya, tetapi kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita tidak taat kepada perintah Tuhan, berarti kita berbohong pada diri kita sendiri. Karena yang tahu diri kita sendiri, kita lakukan firman Tuhan atau enggak. Kita hidup di dunia yang sebenarnya hampir sama dengan kondisi yang dialami oleh Timotius. Kita hidup di dunia yang kadangkala benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Tergantung keuntungan apa yang bisa diambil, tergantung dari jumlah yang bisa kita terima. Tapi Tuhan gak mau itu. Rasul Paulus menegaskan bahwa kalau itu salah, katakan itu salah. Kalau itu benar, ya katakan itu benar. Gak ada yang namanya benar jadi salah, salah jadi benar. Tuhan gak mau. Dan kesetiaan itu harus terus kita usahakan. Harus terus kita kerjakan. Nah Bapak Ibu, kita perlu melatih diri kita di dalam kedisiplinan. Karena kalau kita berbicara tentang bertanding, kita itu seperti seorang atlet di dalam pertandingan gitu ya. Yang siap sedia kapan saja kita akan bertanding. Kita tahu nih tujuan akhir kita apa. Kita tunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali dan Tuhan dapati kita sampai tetap setia. Tetapi di dalam kehidupan kita banyak hal yang terus diproses yang harusnya mengubah hidup kita. Misal gitu ya, kita jarang saat teduh atau mungkin saat teduh kita masih bolong-bolong. Ambillah komitmen untuk 5-10 menit kita sediakan waktu untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kita gunakan waktu itu untuk kita berbicara kepada Tuhan. Yang kedua, ini yang kadang-kala juga sulit kita kontrol gitu ya. Dimana kita kadang gunakan mulut kita itu untuk memaki orang, marahin orang gitu ya. Dalam kondisi kesal atau kita juga gampang sekali untuk gosipin orang gitu ketika kita gak suka sama orang. Nah, gunakan waktu ini untuk mengubah itu semua. Tidak lagi menggunakan mulut kita untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tetapi ambillah waktu, duduk di hadapan Allah. Kita doakan orang itu. Gak ngomongin, gak keluarin kata kasar, tapi kita bawa dia dalam doa. Gunakan mulut kita untuk memberikan berkat. Doakan dia supaya Tuhan yang boleh bekerja di dalam kehidupannya. Dan sebagai seorang pekerja di dalam kehidupan ini, sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan, lakukan itu dengan sepenuh hati dan penuh dengan tanggung jawab. Mengapa? Karena itu adalah sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Kalau dalam hal kecil aja kita gak bisa dipercaya, bagaimana kita bisa mengerjakan hal-hal yang benar. Dan kita ini hidup di dalam dunia yang terus mengejar kita, yang terus menggoda kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Untuk membenarkan sesuatu yang tidak benar. Bapak Ibu, jika kita dihadapkan dengan situasi gitu ya, kita tahu teman kita itu ada misalnya korupsi gitu ya, korupsi kecil-kecilan gitu. Dalam jumlah yang kecil lah gitu ya, yang tidak mungkin bisa ketahuan. Kira-kira kita berani enggak untuk tegur dia? Kita tahu nih dia salah. Kita berani enggak untuk tegur dia? Atau kita diamkan? Kebanyakan dari kita akan memilih diam. Kenapa? Kalau kita tegur dia bisa gak terima, marah sama kita. Bisa juga dia fitnah kita balik dan lain sebagainya. Kadang kita gak mau mengambil resiko untuk mengungkapkan kebenaran. Padahal Tuhan gak minta itu. Tuhan mau adalah ketika kamu tahu akan kebenaran, kamu ungkapkan itu dengan cara yang benar. Supaya apa yang menjadi benar ya tetap benar. Dan itu sebenarnya melatih diri kita di dalam disiplin kita. Untuk kita berani mengutarakan yang benar dan kita terus berproses dan hidup di dalam proses. Nah Bapak Ibu, yang ketiga kita mengakui kemuliaan Kristus ayat 15 sampai dengan 16. Paulus menutup dengan sebuah pernyataan agung tentang siapa Kristus. Ia adalah Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah Raja segala raja. Pemberian ini tidak pernah dipakai untuk manusia biasa. Titel ini tidak pernah diberikan kepada manusia biasa. Ini adalah gelar ilahi. Di mana Yesus memiliki otoritas tertinggi atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Bahkan sebenarnya Yesus itu adalah pemegang kontrol kehidupan kita. Kita mengaku percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan.
Sebenarnya Tuhan udah pegang kontrol kehidupan kita. Tapi kadang kala kita gak mau kasih nih remote kontrolnya kepada Tuhan. Kita justru membiarkan kontrol itu terus tetap ada di dalam diri kita. Sehingga pada akhirnya kita bukan tunduk kepada Tuhan, tapi kita melakukan apa yang kita mau. Banyak orang mengaku percaya tetapi mereka tidak mau hidup di bawah otoritas Tuhan. Tuhan mengalahkan maut sebagai seorang Tuhan, dia adalah penguasa dan maut tidak berkuasa atasnya. Ada di sini yang bisa mengalahkan maut sebagai manusia? Enggak ada ya. Kita semua pada akhirnya itu akan mengalami kematian. Tetapi kematian di dalam Tuhan itu bukan akhir dari segalanya. Tapi itu adalah awal di mana kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Iman bukan berbicara tentang kita merasa cukup pintar untuk memahami Allah. Tapi bagaimana kita menyembah Allah yang lebih besar dari apa yang bisa kita pikirkan. Jadi iman itu berbicara tentang bagaimana kita benar-benar menyembah Allah di dalam hidup kita. Kemuliaan Allah itu gak bisa kita hampiri gitu ya. Karena kita ini manusia berdosa. Yesus Kristus membuka jalan menjadi pengantara bagi kita. Tanpa Yesus Kristus kita tidak bisa datang kepada Allah. Kenapa? Karena dosa kita sebagai seorang manusia yang hidup dengan dosa. Kita tidak bisa menghampiri kemuliaan Allah secara utuh. Dan oleh sebab itu ketika kita punya kesempatan untuk datang kepada Allah. Lakukanlah itu dengan hormat. Kita menyembah dia di dalam ketundukan dan kesadaran. Untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pernah coba gak lihat matahari jam 12 siang? Pernah coba? Jam 12 siang atau jam 11 gitu ya. Lihat matahari, pandang matahari 1 menit aja. Tanpa kedip. Pernah? Pernah coba? Saya pernah. Jangankah 1 menit. 5 detik pun saya tidak sanggup. Kenapa? Terlalu silau. Menyakiti mata. Kemuliaan Tuhan itu jauh daripada matahari. Jauh lebih besar. Dan kita tidak bisa menghampirinya. Yesus Kristus menjadi pintu bagi kita, menjadi pengantara bagi kita. Untuk membukakan jalan kita bisa datang kepada Allah. Sebab itu kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dia adalah benar-benar Raja di dalam kehidupan kita. Dialah yang menjadi pengontrol di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan lagi kita pegang remote kontrol kehidupan kita, tetapi serahkan itu kepada Tuhan. Buka diri kita, minta Tuhan untuk mengatur kehidupan kita. Kita mau tunduk kepada apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan lagi berbicara tentang diri kita, tapi bagaimana Tuhan yang mengatur kehidupan kita dan juga menuntun hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Kan hanya Tuhan yang layak untuk menerima kemuliaan. Hanya Tuhan yang layak untuk mendapat pujian dari semua makhluk. Dan hidup kita seharusnya memancarkan tentang kemuliaan itu. Di mana hidup kita menjadi saksi. Di mana hidup kita benar-benar memberikan sesuatu yang bermanfaat. Dan pada akhirnya orang bisa merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Percaya itu berarti kita tunduk dan siap dibentuk di dalam otoritas Tuhan. Menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan dan melatih kita di dalam disiplin. Sehingga perubahan itu terjadi. Perubahan itu bukan kita berjalan sendiri. Tapi kita berjalan bersama dengan Allah. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita memancarkan kasih Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang layak menerima kehormatan dan pujian selain daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami diingatkan bahwa Engkau adalah satu-satunya Raja di dalam kehidupan ini. Raja yang berdaulat, Raja yang telah menyelamatkan kami, dan Raja yang akan datang menjadi hakim bagi kami, dan Engkau yang akan menegakkan keadilan bagi kami. Tuhan, kami tahu untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk kami jalani. Kadang-kala kami masih menjadi orang-orang yang mengandalkan diri kami sendiri, dan kadang-kadang kami boleh menjadi orang yang melupakan kasih karunia-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami terus berjalan bersama dengan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami benar-benar menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pemimpin di dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau boleh bertahta di dalam hati kami dan hidup kami boleh tunduk terhadap apa yang Tuhan ingin kami kerjakan.
Terima kasih Bapak, tolong kami, pimpin kami, berkati kami di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.